Everyday blessing, berkat setiap hari. Thirsty of the soul, kehausan jiwa. Yohanes 4 ayat 15 hingga 18. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Dalam perikop ini, Tuhan Yesus melanjutkan dialog dengan perempuan Samaria dan secara halus menyingkapkan kondisi hatinya yang sebenarnya. Perempuan itu meminta air hidup agar tidak perlu lagi datang ke sumur. Ia masih memikirkan secara jasmani, belum mengerti bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kehidupan rohani yang kekal. Tuhan Yesus kemudian meminta dia memanggil suaminya. Ini bukan untuk mempermalukannya, melainkan untuk membawa dia pada pengakuan dan pertobatan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia mengetahui seluruh masa lalunya, 5 suami, dan hidup dengan pria yang bukan suaminya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengetahui segalanya, namun tetap menawarkan kasih dan pengampunan. Tuhan Yesus tidak hanya mengobati gejala luar, tetapi menyentuh akar persoalan, dosa, dan kehausan jiwa yang tersembunyi. Yeremia 2 ayat 13, "Umatku melakukan 2 kejahatan. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri yang bocor dan tidak dapat menahan air." Mazmur 42 ayat 2, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah." Yesaya 1 ayat 18, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju." Cermin yang tidak bisa dibohongi. Ada kisah tentang seseorang yang hidup dalam kegelapan, lalu ia tiba-tiba berada di depan cermin terang. Ia melihat wajahnya penuh kotoran yang selama ini tak ia sadari. Ia malu, tapi cermin tidak bermaksud mempermalukannya, melainkan memperlihatkan kebenaran agar ia dapat membersihkan dirinya. Demikian juga Tuhan Yesus. Ia adalah cahaya yang menyatakan siapa kita sebenarnya. Ia tidak mempermalukan, tetapi memanggil kita kepada pemulihan. Ada sebuah kutipan tokoh Kristen. Tuhan Yesus tidak pernah mengungkap dosa untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan. Corrie ten Boom. Tidak ada hati yang terlalu rusak sehingga Yesus tidak dapat menjangkau dan memperbaruinya. Tim Keller. Tuhan Yesus mengetahui segalanya tentang kita, luka, kegagalan, dan dosa kita yang terdalam. Namun, ia tetap menawarkan air hidup, yaitu kasih karunia, pengampunan, dan hidup kekal. Misi. Seperti perempuan Samaria, kita dipanggil untuk datang apa adanya kepada Kristus. Kehausan jiwa tidak akan terpuaskan oleh relasi, harta, atau kesenangan dunia. Hanya Tuhan Yesus yang dapat mengisi kekosongan itu. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah yang mengenal setiap bagian dari hidupku. Engkau tahu luka-luka dan dosa yang tersembunyi dalam hatiku. Namun Engkau tidak menolak. Engkau justru datang dan menawarkan air hidup bagi jiwaku. Kami datang kepadamu hari ini dengan hati yang haus. Bersihkan kami, ubahkan kami, dan isi kami dengan kasih-Mu. Jadikan kami ciptaan baru yang hidup bagi-Mu. Terima kasih atas kasih yang tidak bersyarat dan pengampunan-Mu yang sempurna, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.